Ibu sekalian, untuk pertama kali menyampaikan materinya, kita persilakan kepada Bapak Brigjen Pol Daniel Aditya Jaya SH SIK MSI. Beliau adalah Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR Strip BPN Republik Indonesia dengan judul Peranan Kementerian ATR dalam Penangani Kejahatan Mafia Tanah. Kepada Bapak Brigjen Pol Daniel, kami persilakan dengan waktu paling lama 20 menit. Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat dan kami hormati semua Bapak-bapak narasumber yang jumlahnya cukup banyak tadi sekitar 18. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti FGD ini baik secara daring maupun luring. Kami senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian karena memang ini adalah bagian tugas dari kami terkait dengan penanganan kasus mafia tanah. Jadi saat ini memang sangat gencar ya, dan laporan-laporan tentang kasus mafia tanah. Kemudian juga menjadi komitmen kita bersama, bahkan Pak Presiden sendiri pernah mengatakan bahwa ini menjadi musuh kita bersama dan harus kita hadapi dan kita tuntaskan. Ya. Sedikit kami menyampaikan bahwa memang ini menjadi komitmen kami ketika waktu itu, coba historis, sekitar tahun 2017, ya, ada kesepakatan, ada MOU yang dikeluarkan oleh Pak Menteri dengan Pak Kapolri, ya, yang menjadi titik awal kami menangani kasus mafia tanah bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait. Ya. Di sini di tahun 2017 mendasari dari SKB nomor 3 Romawi 2017 dan surat B26 3 Romawi 2017. Ini pertama kali dilaksanakan kerjasama di bidang agraria dan tata ruang. Kemudian dijabarkan kembali dengan pada tahun 2017 juga dengan pedoman kerja ATR BPN dan Polri terkait dengan bidang pertanahan dan tata ruang, terkait aset-aset Polri maupun masalah-masalah yang muncul terkait dengan permasalahan tanah. Kemudian di SKB nomor 34 dan B01 tahun 8 Mei 2018 antara Dirjen 7 Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan dan Kabarreskrim Polri sudah mulai dibentuk penunjukan tim terpadu oleh Kabarreskrim dituangkan di dalam Sprint 874 2 Romawi tahun 2020, ya, dan penunjukan tim pelaksana Satgas Mafia Tanah. Ini penunjukan di Satgas Mafia Tanah tahun 2020. Tetapi sejak SKB nomor 34 di atasnya SKB Dirjen 7 dan Kabarreskrim tiap tahun dibentuk sprint, ya, sprint yang menunjuk satgas-satgas tersebut. Dan ini bersifat ex officio, ya, baik di tingkat pusat, Barreskrim, Polri, dan Kementerian ATR maupun di tingkat Kanwil bekerjasama dengan polda-polda di wilayah. Ya. Jadi setiap tahun dibentuk tim terpadu, ya, dengan SK. Ini bersifat ex officio terhadap jabatan-jabatan. Kalau di Kementerian ATR BPN itu di Direktorat dulu Sengketa Konflik Wilayah 2, sekarang dari Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan bersama Direktur Tindak Pidana Umum di Barreskrim Polri. Kemudian di wilayah jabatan ex officio tersebut dijabat oleh Kakanwil, ya, bersama Pak Kapolda. Turunannya kepada Kabid 5 Penanganan Sengketa Konflik dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda. Kemudian ada SK Menteri tentang pelaksanaan Sekretariat Satgas Mafia Tanah yang juga dilaksanakan pada setiap tahun. Kenapa setiap tahun? Dalam satu tahun ini ditentukan target-target tertentu di awal tahun,
kemudian dilaksanakan dalam target 1 tahun untuk selesai. Ya. Dan kemudian apabila itu tidak selesai, penanganan 1 tahun akan dituntaskan pada tahun berikutnya dengan anggaran rutin. Demikian selanjutnya ini berjalan. Di halaman 7 juga. Kami sampaikan di sini adalah mekanisme bagaimana melaporkan kejahatan pertanahan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa di Kementerian ATR BPN ada 1 direktorat jenderal, semuanya ada 7 direktorat jenderal. Yang 1 direktorat jenderal yaitu Dirjen 7, yaitu khusus menangani sengketa, konflik, dan perkara. Ya. Apakah sengketa itu sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Ya. Misalnya A dengan B berselisih tentang tanah yang ditempati dia kok muncul tiba-tiba sertifikat dan penguasaan oleh pihak lain. Itu di orang per orang. Dampaknya tidak terlalu luas. Kemudian konflik sendiri adalah perselisihan tanah antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Nah, ini kaitannya adalah yang diri subjek yang mengklaim atau bersengketa di sini adalah kelompok-kelompok masyarakat dengan badan hukum, bahkan kementerian lembaga terkait, BUMN, BUMD juga masuk di dalamnya, ya. Dan dampaknya luas, seperti pendudukan terhadap HGU, kemudian pengusulan HGU terhadap masyarakat dan sebagainya, di konflik. Kemudian perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Ini banyak apakah peradilan tun, perdata, dan lain sebagainya. Tapi bukan pidana. Nah, dari 3 kegiatan itu kami singkat di sini adalah SKP, sengketa konflik dan perkara. Ini adalah bagian dari, kalau kita lihat yang paling atas ini. Ya. Izin menyampaikan bahwa ketika ada laporan pengaduan, itu dikaji oleh Satgas Mafia Tanah yang sudah dibentuk melalui SK atau sprint tadi, yang kami sebutkan di atas. Setelah dikaji, ada kemungkinan bahwa ini ternyata adalah cuma masalah sengketa dan konflik dan perkara, yang ini dampaknya nanti terhadap administrasi. Ini ada beberapa peradilan yang terkait. Ini bisa perdata, bisa tun, ya, dan bisa pidana. Ya. Akan tetapi penyelesaiannya nanti beda. Di sengketa konflik pertanahan ini penyelesaiannya K1, K2 atau K3. Di sini mengandung arti K1 itu artinya bahwa si pengadu ini permohonannya dikabulkan atau justru ditolak. Ya. Atau justru ketika dikabulkan, sertifikat yang sudah muncul itu akan dibatalkan. Itu K1. Kemudian K2, di sini artinya adalah bahwa penanganan ini sudah berjalan, namun ada kewenangan lain. Ya, maaf, ada terhambat satu langkah yang tidak bisa dikerjakan. Ya. Sebagai contoh, misalnya ada konflik masalah perkebunan. Sudah diidentifikasi bahwa objek tanah tersebut memang berhak untuk diberikan kepada masyarakat. Tetapi kemudian masyarakat mana yang akan diberikan? Ini harus melalui panitia pertimbangan lahan reform yang merupakan kewenangan dari Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria. Dan BPN di sini adalah salah satu badan teknis yang membantu untuk menjelaskan ini. Dan ketika itu belum bisa dilakukan dan hanya menunggu putusan dari Bupati Kepala Daerah selaku panitia pertimbangan lahan reform, sehingga ini menjadi K2. Kemudian K3 di sini adalah kami jelaskan bahwa K3 ini masalah yang kita tangani inilah memang bukan kewenangan BPN. Contohnya suatu objek tanah ternyata ini wilayahnya ada di wilayah KLHK, sehingga ini menjadi kewenangan KLHK di wilayah tanah. Dimungkinkan juga terjadi mediasi di sini. Ketika mediasi berhasil, ya, ini menjadi kesepakatan atau peraturan yang mengikat antara dua belah pihak. Ya. Ini biasanya dikuatkan dengan penetapan di pengadilan, sehingga selesailah mereka di sini. Bisa dibatalkan, ya, bisa juga dipenuhi. Sekarang yang lainnya selain SKP, sengketa konflik pertanahan, apabila ditemukan terindikasi adanya pidana. Namun sebelumnya di sini
ada beberapa perkara, beberapa kasus yang muncul. Di sini perlu dipastikan dulu keperdataannya bagaimana. Apakah objek tanah tersebut yang dijadikan masalah ini hak keperdataannya ada pada pengadu. Ya, kalau hak keperdataannya ada pengadu, ya memang ini bisa masuk ke ranah pidana. Tetapi kalau hak keperdataannya masih perlu dibuktikan, ini tentunya akan menunggu. Sehingga ini mungkin penanganannya agak menunggu bagaimana keperdataan ini bisa tuntaskan dulu. Dari masalah pidana ini ada dua hal kemungkinan akan muncul. Yang pertama, terindikasi mafia tanah. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau bicara mafia tanah itu pasti pelakunya bukan satu. Kalau pelakunya satu itu bukan mafia. Karena mafia ini satu grup besar yang saling bekerja sama. Bahkan memang kerjasama ini bisa melibatkan oknum. Mafia bisa masuk kemana saja. Di lembaga mana saja bisa, di sekitar kita semuanya ada. Oleh sebab itu, inilah yang dikatakan mafia yang harus kita berantas. Pantas kok disebut bahwa mafia tanah adalah kejahatan extraordinary, karena mereka memiliki kekuatan tanda kutip. Kekuatan di sini adalah bisa keuangan, bisa kemampuan dia, bisa kewenangan dia, dan mereka bekerja sama. Dan ini diterangkan di pasal 88 KUHP, tentang perbuatan jahat. Yang nanti ujungnya akan berakibat terhadap dua permasalahan. Apakah itu penyertaan, apakah itu fasilitasi terhadap perbuatan pidana tersebut. Kemudian hal-hal yang tidak pidana yang banyak atau sementara sering terjadi di sini adalah pasal pemalsuan surat, terus menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Apakah itu apakah itu akte jual beli palsu, apakah itu akte kuasa jual palsu, apakah itu mungkin surat yang dikeluarkan oleh oknum oknum daripada oknum yang mengelola surat yang menjadi referensi penerbitan suatu sertifikat atau hak atas tanah. Itu akte. Kemudian bisa juga 264 atau membuat akte palsu, akte memang palsu gitu kan. Ini juga karena melibatkan oknum-oknum dari notaris dan PPAT dan sebagainya, tapi oknum ya. Maka saya bilang tadi oknum ini bisa ada di mana-mana sehingga mereka pelaku kejahatan mafia tanah ini bisa melakukan apa saja. Kemudian kemungkinan juga memasuki pekarangan tanpa izin, kadang juga penggelapan terhadap hak atas tanah. Kemudian juga modus baru ada penipuan, ada penggelapan, dan lain sebagainya. Dan ini ke depan ini bisa berdampak luas juga, ya. Dan tidak menutup kemungkinan ada tindak pidana khusus yang muncul. Apakah itu Undang-Undang 31 atau 99 tentang tipikor, apakah itu TPPU, ataukah juga mungkin tindak pidana khusus yang lain. Inilah yang kita kategorikan terindikasi mafia tanah. Kalau ketemu hal seperti ini tentunya ya terindikasi mafia tanah, Satgas Mafia Tanah yang akan bekerja yang sudah dibentuk. Sebagai informasi bahwa tahun 2021 ini adalah tahun keempat dibentuknya mafia tanah. Yang tiap tahun tadi kami sampaikan sudah melaksanakan tugasnya selama 1 tahun berjalan. Rata-rata di dalam 1 tahun ada 61 sampai 65 kasus yang harus dituntaskan dalam 1 tahun. Dan ini melibatkan dari Kementerian ATR BPN untuk meneliti ya, terkait dengan administrasi pertanahan dan proses tidak lanjut terhadap apa yang sudah diputuskan di dalam pidana nanti, ya, di peradilan pidana nanti. Ya, apakah itu dibatalkan, seperti tadi kami bilang K1, apakah itu masih menunggu 1 step lagi di K2 dan bahkan K3 ketika bukan kewenangan dari Kementerian ATR, namun bisa ditangani dengan undang-undang lain dengan kementerian lembaga terkait. Kemudian saat ini pada tahun keempat kami sudah melibatkan tidak hanya Polri, jadi Kementerian ATR BPN telah melibatkan Polri, bahkan Kejaksaan sudah mulai kami libatkan. Pada bulan lalu kami melaksanakan rakor ANEF, jadi penanganan mafia tanah ini, kejahatan mafia, penanganan
yang dilakukan Satgas ini dari bulan awal tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan November ini sudah bisa dievaluasi, dan kami sudah melibatkan pihak kejaksaan. Dan ke depan pihak kejaksaan akan sudah mulai awal dilibatkan di dalam penentuan target operasi. Sebetulnya sangat banyak laporan masuk, ini tidak pusing kita dengan ngambil laporan-laporan mana yang pantas untuk dijadikan target operasi di awal tahun. Dan diharapkan bisa tuntas. Coba halaman 89. Di sini timeline penanganan mafia tanah atau kejahatan pertanahan. Di dalam penentuan TO dari bulan Januari sampai bulan Maret. Kemudian di akhir tahun, menjelang akhir tahun, di akhir November, ini sudah dievaluasi. Sejauh mana ini sudah berjalan. Tetapi di tengah-tengah nanti ada pelaksanaan supervisi, kemudian rapat-rapat koordinasi, bahkan gelar perkara, sehingga ini betul-betul intens dikerjakan, sehingga ini menjadi satu sasaran yang diberikan yang harus dituntaskan di akhir tahun. Coba di halaman 11. Beberapa pengalaman tentang praktek-praktek mafia tanah kami menyampaikan di sini. Ya, di antaranya, ini kami sebut sebagai oknum. Seperti oknum kepala desa atau lurah membuat salinan girik, membuat surat keterangan tidak sengketa, membuat surat keterangan penguasaan fisik, atau membuat surat keterangan tanah. Bukan cuma satu, tapi lebih dari satu. Sehingga ini digunakan para pelaku-pelaku ini untuk bisa menjadi hal yang bisa menjadi dasar penerbitan sertifikat atau hak atas tanah. BPN adalah batu lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk meneliti secara material, sehingga ini kadang ini melolos. Tapi di proses selanjutnya akan ketahuan. Oleh sebab itu kami menggandeng, seperti kami sampaikan tadi, Satgas Mafia Tanah dari Polri maupun Kejaksaan. Kemudian berikutnya adalah provokasi masyarakat, petani atau penggarap untuk mengokupasi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas perkebunan atau HGU. Baik biasanya sebelum 2 tahun berakhir dia mengokupasi di situ. Sehingga ketika akan diperpanjang ini menjadi pertimbangan, kok ada okupasi masyarakat, sehingga ini akan berkurang. Padahal okupasinya tersebut secara melawan hukum. Seharusnya memang secara terus-menerus apabila pemegang HGU tidak memanfaatkan tanah, tetapi sehingga tanah itu dikuasai oleh masyarakat, itu bisa jadi alasan. Tetapi kadang-kadang mereka tahu, biasanya 2 tahun sebelumnya, ketika mau mengajukan, dia okupasi secara ilegal. Kemudian berikutnya adalah pemalsuan dokumen terkait tanah seperti egendom, girik, titir, dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah menggeser patok, berubah. Itu juga ada. Berikutnya, yang kelima, mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, padahal sebetulnya tidak hilang. Seperti kasusnya Nirina Zubir itu juga ada seperti ini. Ibu dari Nirina Zubir itu demikian. Padahal itu masih ada sertifikatnya, dan ternyata sertifikatnya justru sudah berpindah ke tangan orang lain. Yang keenam, dengan sengaja menggunakan jasa preman untuk kuasai fisik. Ini agak frontal seperti ini. Tanah itu dikuasai fisik, dipagar, kemudian digembok, sehingga pemilik tanah atau sertifikat itu sendiri tidak bisa apa-apa. Dan ketika ada pengaduan, mereka berdalih bahwa saya sudah menguasai ini sudah sejak lama. Tapi inilah yang perlu pembuktian lebih dalam. Perlu kerjasama bagaimana BPN dari sisi administrasi, pertanahan, dan penyidik Polri maupun kejaksaan dalam sisi pidananya. Lanjut, halaman. Ada juga modus praktek mafia tanah yang kami temukan di sini menggunakan peradilan untuk melegalkan. Dengan cara apa? 4 yang bisa kami identifikasi di sini melakukan gugatan rekayasa untuk mendapatkan hak atas tanah. Padahal baik penggugat maupun tergugat itu adalah bagian dari satu kelompok mereka sendiri. Sehingga itu mendasari putusan pengadilan itu mereka akan menguasai tanah tersebut secara yuridis, dan tentunya fisik mereka juga lakukan. Berikutnya lagi adalah yang B adalah membeli tanah yang sedang berperkara di pengadilan dan memberikan suap.
Ini kalau udah seperti ini arahnya nanti udah ke tipikor ini. Arah udah tipikor gitu kan. Kalau memang ketahuan seperti itu. Atau pihak lain atau sehingga putusan berpihak kepada kelompok. Kemudian yang C, melakukan gugatan tidak akhir. Ya, gugat terus. Begitu saya muncul lagi yang lain. Begitu muncul yang lain. Dan menimbulkan banyak putusan yang sudah inkrah. Ya, namun putusan tersebut bertentangan. Ya. Sehingga kami tidak bingung akan melakukan yang mana yang akan dilakukan. Dan kami sangat senang hari ini mungkin ada mohon izin perwakilan dari Mahkamah Agung bisa menjadikan pencerahan kepada kami terhadap apabila ditemukan gugatan-gugatan yang putusan-putusan pengadilan yang bertentangan antara satu dengan lain. Ya. Sehingga ini bisa mungkin salah satu hal yang menjadi referensi kami untuk penanganan selanjutnya dalam bidang administrasi pertanahan. Kemudian yang D, melakukan gugatan di pengadilan dengan menggunakan alas hak palsu. Ini gugatan perdata, ya. Sehingga data palsu itu menjadi legal. Dengan adanya putusan ini, mereka telah punya kekuatan hukum tetap. Sehingga ketika ini tidak diteliti, ya, secara material oleh penyidik atau penuntut umum nantinya, ini bisa menjadi hal yang legal, ya, sah. Ya. Karena di dalam ketentuan di PPN sendiri di Permen 21 maupun PP 18 terkait dengan pembatalan itu pun juga ada batas waktunya. Ketika sudah 5 tahun tidak bisa dibatalkan kecuali kalau memang harus melalui gugatan di peradilan perdata. Ya. Dan apabila juga itu sampai ke pihak ketiga atau derivatif itu pun juga harus melalui pengadilan. 18. Kami ingin menyampaikan Pak penanganan kasus mafia tanah dari tahun 2018 sampai 2021. Ini persentase penyelesaian. Ini bervariatif, tapi ada kecenderungan memang naik. Sehingga memang kenapa naik? Karena memang kami semakin sering berkoordinasi dengan penyidik maupun dari kejaksaan, sehingga penentuan diawali dari penentuan PO yang tepat, kemudian penanganan yang memang harus terukur, ini bisa kita tuntaskan kasus-kasus tersebut. Memang belum 100% memang, tapi setidak-tidaknya ada satu perkembangan yang berarti. Satu perkembangan berarti. K1 inilah yang dilaksanakan oleh BPN, K2 dan K3 di poin bawah itu. Kemudian ini masih dalam proses lidik, ya. Ada sidik, ini dilaksanakan oleh penyidik Polri, kemudian berapa SP3-nya, berapa P19-nya, berapa P21-nya. Ini kalau kita lihat, kami lihat target P21 saja, dari tahun 2018 ini 32%, masih kecil. Kemudian 2019 ini di orange itu ada kenaikan, memang ada 59. Ya. Kemudian di tahun 2020 yang hijau ini ada 50 ya. Kemudian di tahun 2021 ini ada naik kembali menjadi 52%. Ya. Jadi dalam penanganan kejahatan pertanahan atau pidana teredukasi mafia tanah ini, kami oleh BPN dan kejaksaan dan kepolisian kita evaluasi di akhir tahun apabila kita menemukan hal yang perlu menjadi perbaikan ke depan di tahun berikutnya, tentunya ini menjadi hal yang jadi referensi untuk perbaikan ke depan. Demikian sekilas dari kami terkait dengan peran Badan Pertanahan Nasional terkait dengan penanganan mafia tanah, terkait dengan bagaimana tata cara pelaporan, tata cara praktek-praktek mafia tanah yang ada, bahkan sampai penanganan yang sudah dilaksanakan. Kami menyadari memang belum sempurna, tapi dengan adanya kerjasama ini tentunya akan lebih bagus lagi, dan informasi dari masyarakat tentunya juga kami akan sangat bersyukur ketika itu ada untuk menjadi referensi bagi kami dalam penanganan atau perbaikan penanganan selanjutnya. Terima kasih. Dari kami mohon maaf apabila ada yang belum berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.